Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam kegiatan PPN minggu ketiga ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Salah satu faktor krusial dalam efektivitas manajemen berbasis sekolah dan madrasah, salah satunya yaitu profesionalisme kepala sekolah. Kepala sekolah dikatakan kunci karena kepala sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan spektrum pengelolaan sekolah, utamanya di era MBS atau MBM. Sebagai manajer pendidikan yang profesional, kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sukses tidaknya sekolah yang dipimpinnya. Beberapa riset menunjukkan bahwa perbedaan antara sekolah yang berprestasi tinggi dan yang rendah disebabkan oleh adanya pengaruh kepala sekolahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi materi tentang kepemimpinan pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini, yang perlu kita ketahui pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yaitu orang yang dikenal oleh dan berusaha mempengaruhi para pengikutnya untuk merealisir visinya. Sedangkan secara terminologis, para pakar memberikan beberapa rumusan, di antaranya George R. Terry, yang merumuskan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang untuk bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan usaha untuk menggerakkan orang lain atau yang dipimpin agar dapat bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan yang diinginkan bersama dan dianggap penting. Ada 3 poin penting yang menjadi ciri adanya kepemimpinan, yaitu adanya pemimpin, pengikut, dan konteks atau situasi menuju tercapainya tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan segenap kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui usaha kerjasama mau bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan lembaga pendidikan, kepemimpinan pendidikan mempunyai 2 fungsi. Yang pertama yaitu mengusahakan keefektifan organisasi pendidikan, yang meliputi adanya etos kerja yang baik, manajemen terkelola dengan baik, mengusahakan tenaga pendidik yang memiliki ekspektasi yang tertinggi, mengembangkan tenaga pendidik sebagai modal peran yang positif, memberikan perlakuan balikan positif pada anak didik, menyediakan kondisi kerja yang baik bagi tenaga pendidik dan staf tata usaha, memberikan tanggung jawab pada peserta didik, dan saling berbagi aktivitas antara pendidik dan anak didik. Yang kedua yaitu mengusahakan lembaga pendidikan atau sekolah berhasil atau successful school. Kegiatan ini meliputi melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan menempatkan implementasi kurikulum sebagai tujuan utama, menekankan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, memiliki tujuan yang jelas dan ekspektasi yang tinggi pada tenaga pendidik dan peserta didik, mengembangkan iklim organisasi yang baik dan kondusif, melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari budaya organisasi pendidikan di lembaganya, mengelola pengembangan staf, serta melibatkan dukungan stakeholder dalam pengembangannya. Selanjutnya yaitu konsep manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pendidikan yang diterapkan di masing-masing sekolah atau madrasah sebagai pelaksana untuk mengembangkan diri sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Karakteristik manajemen berbasis madrasah. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada madrasah. Manajemen berbasis madrasah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah disertai seperangkat tanggung jawab untuk
mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Madrasah juga diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat, dan menggali serta mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pemberian otonomi yang luas kepada madrasah ini menjadikan madrasah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat dalam mengelola madrasahnya, termasuk dalam kurikulum dan pembelajarannya. Yang kedua yaitu tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua. Penerapan manajemen berbasis madrasah meniscayakan pelaksanaan program-program madrasah yang didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung madrasah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite madrasah dan dewan pendidikan, mereka dapat merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas madrasah. Partisipasi masyarakat dan orang tua ini juga memudahkan sekolah untuk menampung aspirasi dan keinginan mereka terhadap pengelolaan dan pengembangan madrasah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala madrasah dan guru-guru sebagai aktor utama penyelenggaraan pendidikan di madrasah merupakan figur yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala madrasah merupakan manajer pendidikan profesional yang terpilih untuk mengelola segala kegiatan madrasah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan guru di madrasah merupakan pendidik yang bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat yaitu teamwork yang kompak dan transparan. Keberhasilan program-program madrasah tentunya didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah. Kepala sekolah, guru, komite madrasah, dan dewan pendidikan madrasah secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud tujuan madrasah yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan transformatif. Untuk pengertian kepemimpinan sudah dijelaskan di awal, sedangkan istilah transformatif berasal dari kata to transform, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformatif sendiri merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah dicapai. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa SDM, fasilitas, dana, dan faktor-faktor eksternal keorganisasian. Untuk mencapai ke arah sana, kepala sekolah dituntut untuk menjadi seorang pembelajar, mau berubah ke arah perbaikan. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Adapun kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS atau MBM merupakan segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS atau MBM di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS atau MBM dapat dilihat berdasarkan kriteria seperti 1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 5. Bekerja dengan tim manajemen.
Dan yang terakhir yaitu berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan singkat mengenai kepemimpinan pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.